Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Khairnisa dengan NIM 21016170. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ermawati Arif, MPD. Wawancara. Subtopik kali ini ada 5. Yang pertama ada pengertian wawancara, yang kedua ada jenis wawancara, yang ketiga jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat lembaran bimbingan wawancara, dan yang kelima praktik wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kegiatan pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Jenis-jenis wawancara. Wawancara ini dibagi menjadi 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang mana dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Jenis pertanyaan dalam wawancara dibagi menjadi 7. Yang pertama, pertanyaan terbuka, yang kedua pertanyaan hipotetik terbuka, yang ketiga pertanyaan langsung, yang keempat pertanyaan tertutup, yang kelima pertanyaan beban, yang keenam pertanyaan terpimpin, dan yang ketujuh pertanyaan orang ketiga. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Maksud dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas di sini artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Biasanya dengan pertanyaan terbuka ini penjawab lebih santai, tetapi kadang-kadang juga dapat membuat penjawab kelabakan hendak memulai jawaban dari mana. Yang kedua, pertanyaan hipotetik terbuka. Dalam hal ini, pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang membedakannya hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. Contohnya, tadi saudara jelaskan bahwa saudara tidak menahu tentang penyelewengan yang dilakukan oleh bawahan saudara. Sepengetahuan saya, sistem pengawasan melekat di kantor saudara selama ini sudah ada. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Yang ketiga, pertanyaan langsung. Pada pertanyaan langsung dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Kebanyakan pertanyaan langsung ini berharga karena dapat langsung singkat. Tetapi kelemahannya pertanyaan semacam ini beberapa hanya mengungkapkan sedikit hal saja. Yang keempat, pertanyaan tertutup. Merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab. Bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Kekuatan pertanyaan semacam ini jawabannya mudah dipahami, dapat menghemat waktu juga, dan kelemahannya pertanyaan semacam ini akan menjadi gangguan bila pilihan
jawaban yang telah disediakan tidak ada yang dikuasai oleh penjawab. Yang kelima, pertanyaan beban merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab disebabkan tidak ada jawaban yang benar, namun menuntut jawaban emosional. Yang keenam, pertanyaan terpimpin. Pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Dalam pertanyaan terpimpin merupakan pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Yang ketujuh, pertanyaan orang ketiga. Inti dari pertanyaan orang ketiga ini adalah isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian jawabannya pun sepertinya untuk orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari rasa terganggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah yang bertanya itu bukan dia. Contohnya, beberapa pemimpin mahasiswa menginginkan adanya kebebasan berbicara di kampus ini. Menurut mereka, selama Anda menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan, kebebasan berbicara ini banyak dikekang. Bagaimana tanggapan Anda? Selanjutnya, lembaran bimbingan wawancara. Di sini ada pedoman wawancara siswa, yaitu ada nama pewawancara, tempat wawancara, waktu wawancara, lamanya wawancara atau durasi wawancara. Contohnya pada tabel ini, di sini ada bagian tujuan dan juga ada bagian pertanyaan. Yang bagian pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang self-assessment? Nah, di sini kita membuat tujuannya untuk apa tujuan bertanya pertanyaan itu. Di sini dibuat tujuan pertanyaan tadi itu adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan siswa tentang self-assessment. Begitu juga seterusnya. Yang terakhir yaitu praktik wawancara. Contoh teks wawancara tentang pendidikan. Saya, selamat sore Pak. Narasumber, selamat sore juga, ada yang bisa saya bantu? Saya, apa boleh saya mewawancari Bapak? Narasumber, ya boleh, silahkan. Saya, perkenalkan saya Ahmad Fatoni, siswa dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Saya ingin mewawancari Anda tentang perpustakaan kota di Bandar Lampung. Saya mulai pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Anda, bagaimana keadaan perpustakaan kota di Bandar Lampung saat ini? Narasumber, bisa dibilang lebih maju. Kualitasnya sudah mulai diperbaiki. Koleksi-koleksi bukunya pun saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman. Saya, sebenarnya seberapa penting perbaikan kualitasnya? Narasumber, bagi perpustakaan yang benar-benar berorientasi pada pendidikan sangat penting. Ini untuk mendorong minat baca masyarakat. Saya, buku apa saja yang paling menarik minat baca masyarakat menurut Anda, Pak? Narasumber menjawab, yang saya ketahui masyarakat terutama generasi muda lebih berminat pada buku cerita. Saya, mengapa buku cerita menjadi penarik minat pertama para pembaca? Narasumber, karena mungkin berhubungan dengan orientasi pendidikan sekarang yang dirasa membosankan. Jadi, pendidikan seharusnya tidak sekadar mencari pengetahuan semata, tapi juga yang meningkatkan minat baca. Saya, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengubah minat baca dari buku cerita ke buku pengetahuan? Narasumber, menurut saya, pihak keluarga yang utama dan selanjutnya adalah pihak guru di sekolah. Saya rasa hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu luangnya. Selamat sore, Bapak. Ya, sama-sama. Selamat sore juga. Thanks for watching.